Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Masadirus Syariah Al-Mukhtalaf, yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan 3 dari Masadirus Syariah Al-Mukhtalaf, yaitu Al-Istihsan, kemudian Masalihul Mursalah, dan yang ketiga Al-Istishab. Selanjutnya yang keempat, Saddud Dzari'ah. Yang dimaksud dengan Saddud Dzari'ah secara bahasa, pengertian dari Saddud Dzari'ah ini diambil dari 2 kata, yaitu Saddun dan Dzari'ah. Saddun menurut bahasa mempunyai arti menutup atau membatasi, sedangkan ad-dzari'ah adalah alasan atau jalan. Maka saddud dzari'ah mempunyai arti ketika digabungkan, ya, menutup jalan atau menutup alasan. Itu menurut bahasa. Adapun menurut istilah, Saddud Dzari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Ya, di situ. Jadi menurut istilah, Saddud Dzari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas, sarana, keadaan, dan pelaku yang mungkin membawa kepada kemudaratan hendaklah diubah atau dilarang. Jadi itu makna dari Saddud Dzari'ah. Selanjutnya, pengelompokan Saddud Dzari'ah. Jadi ulama membagi Saddud Dzari'ah itu, Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi. Yang pertama, melihat kepada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah menjadi 4, yaitu yang pertama, Dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti meminum minuman yang memabukkan, yang membawa kepada kerusakan akal, atau mabuk, atau perzinaan, ya, perbuatan zina yang membuat pada kerusakan keturunan. Nah, kalau ini Dzari'ah atau jalan atau perbuatan ini memang harus dicegah, ya, harus dicegah. Nah, kemudian pembagian yang kedua, Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah. Maksudnya jalan atau perbuatan itu sebenarnya boleh, tapi dicegah karena
menimbulkan sesuatu yang bisa merusak. Jadi zari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya seperti nikah muhallil. Masih ingat yang disebut dengan nikah muhallil yang disebut oleh Nabi, la'anallahu al-muhallil wal muhallilalah. Allah melaknat laki-laki yang menjadi muhallil dan yang dihalalkan dengannya, yaitu seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dan talaknya sudah talak ba'in. Talak ba'in itu adalah talak yang tidak bisa lagi kembali kecuali si istri sudah nikah dengan laki-laki lain. Maka untuk bisa kembali ke istrinya, dia membayar laki-laki. Ya, kubainai, pura bainai, tapi aja mu agak-agak. Ya, kuburan mu kubainai, sudah akad, ceraikan. Ya, ceraikan. Padahal di dalam Al-Quran tak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Jadi kalau si istri sudah nikah dengan laki-laki lain, lalu dia rukun dengan suaminya, tidak boleh dipaksa cerai. Nah, sementara ada orang membayar laki-laki untuk menikahi mantan istrinya supaya dia bisa kembali. Itu yang disebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang begini. Ya, kawin Cina buta istilah orang dulu. Ya. Nah, jadi itu pun kalau istrinya sudah nikah, sebahagian ulama menyebutkan sesudah dia merasakan hubungan suami istri, kalau memang tidak cocok dia pisah, baru bisa dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama. Ya, tapi yang kuat adalah yang penting sudah nikah. Ya, kalau dia sudah nikah lalu dia dicerai, ya tidak boleh langsung kawin. Kenapa? Ada iddahnya. Ya, ada iddah. Perempuan yang diceraikan. Kalau dia dicerai mati, maksudnya ditalak ya, pisah karena mati, ya iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, kalau tidak meninggal, ya pisah ya, ditalak, maka iddahnya 3 kali suci. Salah tataquru. Ya. Kalau wanita yang sudah menopause, ya, tidak haid lagi, itu disebut salah satu ashhur, 3 bulan. Ini sebagian orang bilang, apa bedanya 3 kali suci dengan 3 bulan? Ya. Ada bedanya, pasti ada bedanya. Karena ada perempuan tidak setiap bulan haid. Ya, tidak setiap bulan haid. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa ada teman saya yang haid 4 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun cuma 3 kali haid. Nah, ini kalau salah satu turu, ya, itu masuk di situ, ya, berarti 1 tahun baru bisa nikah, baru lepas iddahnya. Lebih panjang daripada iddah wanita hamil. Ya, wanita hamil kalau diceraikan dalam keadaan hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Sampai melahirkan. Nah, makanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kalau wanita itu ditinggal mati oleh suami atau diceraikan sementara dia hamil, tidak boleh disembunyikan, ya, kehamilannya. Tidak boleh disembunyikan.
Karena selama itu ya dia belum boleh nikah sampai dia melahirkan anaknya. Nah, ini kita kembali kepada tadi bahwa zari'ah yang sebenarnya mubah tapi diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak boleh, maka menjadi tidak boleh, menjadi terlarang. Jadi muhallil, kawin, ya, nikah itu pada dasarnya mubah, ya, pada dasarnya mubah. Asal nikah itu boleh, tapi nikahnya ini adalah karena ingin merubah sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh, ya, maka dia terlarang. Ya, maka dia terlarang. Itu yang disebut dengan saddud dzari'ah. Ini contoh ya, salah satu contoh. Atau sengaja atau tidak sengaja seperti mencaci sembahan agama lain. Nah, ini kenapa terlarang padahal sebenarnya mubah, ya. Boleh kita mencaci sembahan yang salah, tapi dikhawatirkan karena kita melakukan itu maka dia balik menghina, mencaci sembahan kita. Siapa sembahan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia terbatasi, ya. Itu disebut saddud dzari'ah. Nah, jadi nikah pada dasarnya mubah, namun kan dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram maka menjadi tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga, dzari'ah yang semula ditentukan mubah, jalan itu boleh atau perbuatan itu boleh, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana itu lebih besar dari kebaikannya. Jadi awalnya boleh, tidak menimbulkan kerusakan, tapi biasanya, ya, biasanya atau pada umumnya dia pasti lari kepada kerusakan. Nah, kalau di sini saya mengambil contoh, ya, berhiasnya seorang perempuan yang baru saja suaminya meninggal dunia dalam masa iddah. Seperti yang kita sebutkan dari iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, selama iddah dia tidak boleh bersolek. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah, ya. Sebagian juga ada yang terlalu keras, gitu, bahwa perempuan dalam keadaan iddah tidak boleh tinggalkan rumah. Ya. Boleh, tapi jangan berhias yang mencolok. Kenapa? Ini ada mudaratnya, ya, mudaratnya. Contoh, dia baru saja ditinggal mati, lalu dia bersolek kemudian keluar, ya. Dilihat laki-laki lain, tertarik, ya. Lalu dia mengkhitbah, ya, meminang perempuan dalam keadaan iddah tidak boleh, ya. Apalagi mengkhitbahnya dengan sharih, ucapan yang tegas, jelas, saya mau nikahi, tidak boleh. Sindiran boleh, ya, sindiran boleh. Misalnya, maitai-tai sedih, ya, barangkan arolaleng, ya, sindiran. Jadi, tapi tidak boleh langsung, ya. Apalagi kalau memang sebelumnya, ya, diketahui bahwa dia punya hubungan, ya, dia punya hubungan. Sehingga biasa yang kita lihat di mobil-mobil truk, tunggu jandamu,
Ya, ya jangan-jangan memang. Ya. Seperti itu. Ya, jadi tidak boleh berhias. Kenapa? Bisa mendatangkan mudarat. Nah, kalau laki-laki itu tertarik dan dia melamar, ya, biasanya perempuan tidak tahan lama. Ya. Dan terkadang menyembunyikan masa iddahnya. Ya. Masa iddahnya yang seharusnya 4 bulan 10 hari, ya, baru 2 bulan lepet nih. Ya. Nah, ini mudaratnya. Ya, meskipun secara hikmah sebab salah satu hikmah kenapa perempuan yang ditinggal mati itu menunggu 4 bulan 10 hari, atau perempuan yang diceraikan, ya, yang dalam keadaan masih haid, ya, masih datang bulannya, belum menopause, itu harus menunggu sampai 3 kali suci. Ya, salah satu hikmahnya adalah supaya tidak terjadi percampuran air dalam satu rahim. Ya, karena kalau belum habis iddahnya lalu dia nikah, dia bisa bercampur. Ya, itu jadi ini ketika dia hamil, ini anak siapa? Anak suami yang lalu atau suami yang baru? Ya. Jadi untuk menghindari itu, lepas 3 bulan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Itu salah satu hikmah. Ya, salah satu hikmah. Nah, kenapa perempuan yang ditinggal mati itu lebih panjang daripada yang tidak, yang diceraikan? Karena ada istilah, ya, masa berkabung. Ya, masa berkabung. Sehingga kalau laki-laki sih tidak ada masalah. Begitu istrinya sudah dikubur, mau nikah, terserah. Meskipun di urf kita, ya, terkadang ini dapat cacian. Makia, wah, mahasamu kuburu naba ini nana. Dek panamarak tuh tanah. Ya, tapi kalau kita pakai dalil Imam Ahmad bin Hambal, ya, bodoh amat. Jangan pedulikan ucapan orang. Laki-laki ya. Kenapa? Saya khawatir kalau saya tidak langsung nikah, saya bisa zina. Ya, saya bisa berzina. Dengar itu tidak nikah-nikah, tidak kawin-kawin kalau mau dengar ucapan orang. Ya. Tapi perempuan berbeda. Ada hal yang harus dijaga. Yang salah satunya tadi, jangan-jangan berisi. Kalau dia berisi tidak boleh nikah sampai dia melahirkan anaknya. Nah, sebenarnya berhias bagi perempuan adalah sesuatu yang lumrah, biasa, boleh. Ya. Tapi dia berhias dalam keadaan dia dalam masih waktu iddah itu, nah inilah yang membatasi. Sehingga disebutkan bahwa saddud dzari'ah, ya, mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya, maka dilarang. Padahal pada dasarnya, ya, berhias itu bagi perempuan boleh saja. Nikah bagi yang tadi nikah muhalil itu mubah. Tapi karena nikahnya tujuannya untuk menghalalkan yang haram, maka terlarang. Ya, terlarang. Nah, berikut yang keempat, dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Ya. Jadi dia bisa mendatangkan kerusakan, tapi kerusakannya lebih kecil daripada manfaatnya. Contoh, dalam hal melihat wajah
wanita yang dipinang. Ya, apalagi sekarang ya, laki-laki seharusnya mensyaratkan itu, jangan puas dengan fotonya. Ya, sebab terkadang ya meskipun ada juga sih ya aslinya lebih cantik dari fotonya, tapi kalau sekarang ya rata-rata fotonya jauh lebih cantik daripada aslinya. Nah, sehingga melihat wanita ya, melihat wanita untuk dikhitbah ya ketika dia dipinang boleh, boleh, meskipun ada bisa terjadi ya kerusakan padanya. Kerusakan ini maksudnya kalau batal nikah, kalau dia mundur misalnya, ya kan mudarat ya. Tapi kalau dia sudah lihat lalu jadi, manfaatnya lebih besar ya. Manfaatnya lebih besar daripada dia tidak lihat lalu dia nikah menyesal, waseton ya. Makanya tidak boleh beli kucing dalam karung ya. Lihat, biasanya laki-laki juga ya, kalau tidak apa-apa ya saya mengambil contoh, karena biasanya orang mengatakan jodoh di tangan ustaz ya. Pokoknya kalau maju ke ustaz siapa saja yang ditunjukkan ya. Yang biasa cuma dikasih lihat fotonya saja ya. Perempuannya juga dikasih tahu ya, ada laki-laki mau dan saya melihat itu cocok untuk ini fotonya ya. Nah biasanya kalau laki-lakinya bilang bagus barangkali kalau saya lihat ya, datang ya, datang, diminta datang dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah biasanya kalau beliau ya, almarhum itu, kalau ada orang yang mau melihat dibuatkan cara supaya perempuan ini tidak tahu kalau dia mau dilihat. Jadi caranya perempuan itu disuruh bawa teh, air panas ke ruang tamu, yang biasanya Ustaz marah sekali kalau ada perempuan lewati pintu tengah. Tapi ada masalah, boleh peteruk. Kalau perlu kasih di depannya. Nah disitulah laki-laki ini melihat ya. Nah kalau dia sudah melihat setelah masuk ya naruh ini itu nih tadi. Misalnya dia mundur karena sama nama Ustaz aku teh rupa ngajarin nama lotong. Kan ketika memberi air hitam di sini putih ya. Kenapa? Ya mungkin setiap hari hanya membedai wajah ya. Lupa dia pada tangan. Nah sahabat topa gaya mita ini ya. Ini terjadi loh, terjadi. Apa yang saya sampaikan ini terjadi. Nah, tapi kalau dia sudah lihat, ya, dia sudah lihat, apalagi kalau ucapannya, ya, misalnya sudah dipanggil, disampaikan. Jadi salah itu kalau ada orang bilang, Ustaz itu tidak panggil wali perempuan kalau mau dinikahkan, tidak, dihubungi. Bahkan kalau dia bisa datang, dibicarakan, ditanya. Salah satu yang biasa saya dengar adalah iya namin jajian Ustaz Nadiasen anak ya situngan anak tahu taniana ini jajian. Jadi kalau sudah seperti ini ya pernyataannya, kalau Ustaz merasa itu cocok untuk anak saya ya berarti Ustaz menganggap itu cocok untuk anak tak, sudah selesai. Nah barulah dibicarakan hari-hanya, berapanya dan sebagainya. Jadi salah itu kalau ada yang mengatakan bahwa tidak dibicarakan, itu fitnah. Fitnah. Nah, jadi ini contoh ya dari yang ditentukan boleh, ya, namun terkadang membawa kepada kerusakan, ya, tapi kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya.
ya manfaatnya lebih besar. Karena memang ya dibolehkan. Sehingga ketika dia sudah melihat kemudian dia tetap lanjut, ya, dia pasti tidak ada penyesalan dibanding kalau dia tidak melihat, ya, lalu terjadi apa yang tidak diinginkan, ya, pasti ngomongnya dek metu kunyitai ya, dek nadanya izin kunyitai ya. Bahkan dari segi ini ulama berbeda pendapat, dan ada yang lebih ini lagi, bahwa sampai pada tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dilihat bisa, ya, bisa dilihat. Ya, meskipun ini dibatasi ya, sebab ini tentu kerusakannya lebih parah daripada kemanfaatannya, ya. Jadi misalnya kalau dia tahu ada begininya, ada cacatnya misalnya, lalu batal, lo cerita, dia gak tahu boleh. Asisten waktu lain. Jadi saya lebih menguatkan pendapat ulama bahwa yang boleh dilihat itu yang nampak, ya, yang bisa dilihat ketika dia bersama dengan mahramnya, ya, wajah, ya, telapak tangan, kemudian kepala sampai di leher. Ya. Jadi yang biasa kelihatan ya, kaki, ya, kaki. Karena ada juga orang hanya dengan melihat jari tangan, ya, melihat model bibir, melihat, dia sudah tahu ya, oh begini karakter, ya, melihat alisnya, ya, ada orang bisa membaca raut wajah seperti itu. Nah, makanya biasa yang datang itu, ya, ada yang seharusnya tidak boleh melihat, ya, tidak boleh melihat, tapi dipandang orang pintar, ya, maka dipanggil oleh keluarga laki-laki untuk melihat calon istri. Ya, kalau yang setahu saya, ya, beliau almarhum itu kalau tahu bahwa ini bukan keluarganya tidak boleh, ya. Jadi dibatasi, ya, yang keluarganya saja. Atau kalau anaknya tidak mau keluar, ya keluarga perempuannya suruh masuk, ya. Nah, dilalani minta ina wakili, seperti itu. Jadi ini zari'ah, ya, jalan yang sebenarnya boleh kemudian dibatasi, ya. Nah, yang kedua dari segi tingkatan kerusakan, ya, tingkat kerusakan yang ditimbulkan atau dampak, ya, negatifnya, Imam Ishaq Asy-Syatibi membagi zari'ah juga kepada 4 jenis. Ya. Yang pertama, zari'ah yang membawa kepada kerusakan yang pasti. Ya. Ya, kalau dia lakukan itu, kalau dia membuat itu, maka pasti terjadi, ya, kerusakan. Artinya, bila perbuatan zari'ah itu tidak dihindarkan, maka pasti terjadi kerusakan. Ya, contoh, ya, beliau membuat contoh, seorang yang menggali lubang di tanahnya, ya, di tanahnya sendiri, dekat pintu rumahnya di malam hari, ya. Dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjerumus, jatuh ke dalam lubang, ya. Ini contoh di zaman dulu kali, ya. Karena zaman sekarang orang gali lubang dalam rumah saja ketahuan, apalagi kalau di depan rumah. Ya, masa ada yang terjerumus? Itu bayangan kita, ya. Tapi ulama itu sudah membuat contoh yang bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Ya. Jangankan orang yang tinggal di luar, orang yang tinggal di rumah saja, ketika ada sesuatu yang baru, dia tahu bahwa di situ ada lubang, tapi biasa dia lumayan. Ya. Karena biasanya tidak ada, ini anu baru, sehingga orang dalam rumah saja tahu dia ada galian di situ, kemudian, tapi karena biasanya tidak ada,
baru saja ada, dia lewat masuk. Apalagi kalau tuan rumah atau orang yang pernah tinggal di rumah situ pada saat penggalian itu dia tidak ada di rumah. Ya, dia ke Makassar misalnya, ya, pulang-pulang tengah malam. Pulang-pulang tengah malam. Dia tidak tahu kalau ada galian. Langsung saja jalan pasti jatuh. Nah, makanya di sini ya termasuk galian drenase misalnya itu seharusnya ada tanda-tanda ada galian. Tapi biasanya ini diacuhkan atau dibuat orang dihindarkan atau ditinggalkan. Padahal seharusnya ada tanda-tanda bahwa ada galian supaya tidak ada orang yang terjatuh. Nah, ya kecuali kalau ada tapi ada yang buka itu lain masalah gitu ya. Nah, jadi ini zari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Ya, maka ini harus dihindarkan. Jadi secara pada dasarnya dia menggali lubang di tanahnya sendiri, tidak ada masalah. Tanah, ya. Tapi karena bisa mendatangkan mudarat, maka dicegah. Ya. Jadi itu yang disebut dengan saddad zari'ah. Nah, kemudian yang kedua, zari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya. Ya, pada umumnya kalau dia melakukan itu pasti ada kerusakannya, tapi tidak secara langsung. Ya, beda dengan yang tadi, yang pertama. Dengan arti kalau zari'ah ini dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan. Ya. Kalau itu dilakukan, maka akan menimbulkan kerusakan. Atau akan dilakukan perbuatan yang dilarang. Umpamanya, ini contoh yang dibuat oleh beliau, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman yang memabukkan, minuman keras. Pada dasarnya menjual anggur boleh-boleh saja. Kita menjual anggur dengan niat, saya menjual bukan untuk buat minuman keras. Dan saya menjual ke sana, belum tentu anggur saya yang diperas untuk jadi minuman keras gitu. Tapi menurut kebiasaan pabrik atau orang yang membuat atau mengolah anggur buat minuman keras, semua anggur yang masuk dijadikan seperti itu ya. Meskipun tidak secara pasti ya, tapi mu'dham ya, kebanyakannya semua bahan baku yang masuk itu dibuat. Nah, sehingga ini dibatasi ya. Ulama mengatakan sebaiknya jangan menjual ke sana. Juallah ke tempat yang tidak membuat minuman keras. Ya, karena banyak juga orang yang membuat sesuatu yang halal ya dari anggur atau buah-buah yang lain. Nah, yang ketiga, ya kita selesaikan dulu nih yang kata Imam Asy-Syatibi, zari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang yang menurut kebanyakan ya, menurut kebanyakan. Maksudnya perbuatan itu ya menurut kebanyakan bisa membawa kepada sesuatu yang terlarang, meskipun tidak pasti dan tidak serta-merta dia menjadi seperti ya, sesuatu yang dilarang itu. Tapi masalah itu bisa membawa kepada ya, yang dilarang. Ini contoh yang dibuat oleh beliau adalah jual beli kredit. Jual beli kredit sebenarnya bisa saja, sah-sah saja ya, selama akadnya ya jual beli kredit ya. Jadi jangan beli dengan dua harga, itu yang dilarang ya, itu yang dilarang. Jadi kalau mau akad cash ya cash,
Ya, mau kredit. Nah, kalau dia sepakat di kredit misalnya, ya, 10 juta, ya, 10 juta selama 3 tahun, ya, atau 5 tahun. Nah, disepakati. Tapi terkadang karena terlambat bayar, bertambah harganya. Ya, nah penambahan inilah yang larinya kepada riba. Ya, yang kalau kita bertanya kepada yang seperti ini, lalu kita untuk mencegah terjadinya keterlambatan itu bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, kecuali kalau orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Nah, seperti salah satunya, Pak Haji, saya disepakati harga motor tak sekian, ya. Nah, tidak dibatasi waktunya, pajak kongkah kredit motor rasanya, ya. Tapi kita berusaha menyelesaikannya, jangan mengulur-ngulur waktu, ya. Nah, ada yang pakai bayar, tidak nak bayar, itu yang tidak boleh itu. Nah, sehingga ini terjadinya, ya, biasa kalau dia terlambat bayar atau memang sengaja tidak mau bayar, ya, biasa ditarik, ya, barang kredit diambil. Sebagian orang mengatakan bahwa dainai, ya, pada motor sewa motor sekian lama saya pakai, ya, kalau digalikan sekian per hari, ya, cukup, ya, bayaran yang dia sudah ambil itu sudah selesai. Tapi ada juga yang tidak. Kemudian motor boleh suang ada. Ya, tentu yang menjual motor tidak mau lah. Ya, tidak mau napura ni mau pakai. Katon nama solang. Nah, sehingga ini yang perlu dibicarakan dalam masalah ini secara teknis itu dijelaskan. Yang jelas bahwa contoh yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, ya, di sini bahwa jual beli kredit itu sebenarnya boleh, ya, tidak terlarang. Tapi masalah ini banyak membuat, ya, menjadi sesuatu terlarang, ya, khususnya riba tadi, ya, riba. Kemudian yang terakhir, zari'ah yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu menimbulkan kerusakan. Contoh, menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilewati orang, bukan jalanan umum. Dia menggali sumur misalnya di situ, nah sobat, dia tuh gak tahu jeka, ya, tidak ada juga orang lewat, dia tidak kasih tanda-tanda. Ya, menurut kebiasaannya tidak ada, ya, tidak ada. Tapi ternyata ada yang terjatuh. Ya, ada yang terjatuh. Sehingga untuk menghindari yang seperti itu, ya, dilarang membuat lubang. Nah, dilarang membuat lubang. Itu saddud dzari'ah, ya. Nah, sehingga untuk menghindari yang seperti ini, ya, taruhlah misalnya Anda mau menggali lubang meskipun tempat itu bukan tempat umum, ya, tanah kita sendiri, ya, buatlah pagar atau yang bisa dilihat orang bahwa di sini ada tempat yang kita bisa terjerumus atau terjerembab ke dalamnya. Nah, jadi itu karena kalau tidak, ya, kalau dia masuk ke lubang itu lalu terjadi, ya, sesuatu misalnya meninggal, ya, pemilik tanah pemilik tanah yang bertanggung jawab. Dia tidak boleh mengatakan, ya, salah sendiri kenapa lewat di situ, ya, kenapa lewat di situ. Nah, ini makanya mungkin ada yang pernah mendapati kasus, ya, ada orang yang memiliki tanah peternakan, ternaknya biasa ada yang hilang, sehingga dipagari dengan pagar besi atau pagar kawat, tapi ada aliran listrik, ya, ada aliran listrik, sehingga kalau ada orang masuk kesetrum,
Ya, meskipun menurut dia strumnya itu tidak mematikan, ya, ternyata mati. Ternyata mati. Ya, ini bisa masuk dalam pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah, ya, pokoknya ada nyawa yang melayang, ya, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, itu yang sekarang kita melihat bagaimana nyawa itu begitu gampangnya dihilangkan, ya, karena banyak orang yang tidak tahu nilai nyawa itu. Ya, nyawa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangankan menghilangkan nyawa, menghilangkan anggota badan, ya. Di badan kita ini ada nilainya semua. Jari-jari kita ini bernilai, gigi kita bernilai, mata, ya, mata, 2 pasang mata ini itu nilainya 100 ekor unta. Jadi kalau dirusakkan, ya, dibuat hilang fungsinya, dua-duanya 100 ekor unta. Kalau sebelah saja 50. Telinga juga sama, ya. Dan ada satu yang tidak ada pasangannya, tapi kalau hilang fungsinya karena perbuatan, ya, jinayah, penganiayaan misalnya, lalu hilang fungsinya yang satu itu, 100 ekor unta. 100 ekor. Tidak perlu saya jelaskan yang insya Allah paham semua, ya. Saya kira cukup dulu ya, karena sudah lewat 15 menit. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan menjelaskan tentang ulama yang menerima dan yang menolak satu dzari'ah sebagai sumber hukum. Yang makanya disebutkan tadi bahwa satu dzari'ah itu adalah sumber hukum yang diperselisihkan. Jadi ada yang mengatakan dia jadi sumber hukum, ada yang mengatakan tidak. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang mengatakan bisa jadi, ya, sumber hukum, siapa yang tidak. Oke. Ya. Ya. Tidak. Jadi yang mana kita sepakati? Ya, yang mana kita sepakati? Kita beli cash 7 juta. Ya. Kalau kita kredit 10 juta. Ya, kalau kita sepakati yang kredit, ya, maka bayarannya 10 juta. Bayarnya 10 juta. Ya, kecuali kalau kita akadnya cash, ya, bayarnya seharusnya 7 juta, tapi dibilang si komi dulu duit koin pilih 5 juta, ya, itu 2 jutanya diundur, ya, kan tidak sesuai dengan akad gitu. Jadi yang menjual bisa memberikan sanksi, gitu. Ya, bisa memberikan sanksi. Ya, sehingga itu bukan menjual 2 harga itu. Ya, dua harga yang ditawarkan, tapi yang mana yang kita pilih? Ya, yang mana kita pilih? Nah, yang salah itu nanti ketika, nah ini yang disebutkan kehati-hatian satu dzari'ah, bahwa jual beli kredit itu, ya, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ini banyak juga membawa kepada yang terlarang, riba tadi itu. Nah, misalnya setiap bulan dia harus bayar sekian, ya, misalnya 500.000 per bulan. Tapi karena ditunda, ya, bulan berikutnya baru bayar 500, didenda, kan lebih itu. 550 misalnya, ya, besoknya 550 lagi. Nah, sehingga ada orang yang berutang, ya, yang seharusnya dia bayar, kalau pokoknya dibayar cuma sekian, tapi karena dia hanya setiap bulan membayar bunganya, ya, bunganya. Dan itu ada yang datang ke saya,
Ustaz, bagus barangkali kalau dijelaskan di masyarakat, di jamaah bahwa hati-hati pinjam di koperasi. Saya bilang, oh, berat itu. Berat itu. Kenapa? Yang kita boleh sampaikan adalah ya, hati-hati bertransaksi riba. Ya, itu ada dalilnya. Jadi kalau jangan ya bertransaksi dengan koperasi, bahaya. Ya. Karena katanya koperasi, kalau di koperasi itu 2% bunganya. Ya, kalau di bank cuma 1, ya, 1. Bahkan kalau di koperasi bisa jadi tinggi. Sehingga orang kalau ngambilnya banyak, ya, kalau sedikit sebenarnya sedikit gitu. Ya, sedikit. Nah, khususnya Bapak yang bergelut di koperasi pegawai ya. Nah, biasa ada yang mengambil dengan jaminan karpet gitu, diserahkan, sehingga gajinya tiap bulan siapa yang terima karena sudah dipotong di koperasi. Nah itu karena sudah tidak sanggup membayar utangnya, bunganya, baru melapor. Bagus barangkali dijelaskan, kenapa tidak dari awal? Coba dari awal Ki bilang begitu, saya bilang ya jangan Ki pinjam di sini. Karena pasti tidak bisa dibayar, pasti tidak bisa dibayar. Nanti sudah bertumpuk utangnya, baru datang melapor, bagus dijelaskan itu. Ya. Bahkan disebutkan koperasi. Saya bilang hati-hati. Ya. Jadi sedangkan pinjam ke bank ya kita biasa mengatakan hati-hati pinjam di bank, ya hati-hati menggunakan kartu kredit kalau Anda tidak yakin bisa membayarnya setiap bulan, karena kalau tidak ya pasti akan bertambah ya. Pasti akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.